Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan rahmatnya, sebuah majlis yang Allah turunkan juga para malaikatnya, bahkan Allah menyebutkan orang-orang hadir dalam majlis ilmu yang di sana ada tilawah Quran, yang di sana ada tadarusul Quran, maka sungguh kenikmatan inilah yang harus kita syukuri. Karena dengan nikmat yang berbuah dari iman dan Islam menjadi bagian dari yang menyertai hidup kita selama ini. Alhamdulillah, wa syukurillah. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah yang bukan Allah, inilah di pagi ini yang sedianya kita bersama Ustaz Sarif Hidayat. Kalau Allah beliau ada halangan karena neneknya wafat, ya, kita doakan mudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat untuk beliau dan juga Allah ampuni dosanya, juga Allah terima amal semua amal kebaikannya. Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Dan di pagi ini Alhamdulillah guru kita Saudara Jamari seperti biasa dalam kajian Iqra'ul Quran yang biasa eh, rutin, ya, setiap Jumat pagi, dan Alhamdulillah bisa dimajukan dan bersama jamaah MKI kita sama-sama kembali melanjutkan kajian atau Iqra'ul Quran kita yang insya Allah kita akan lanjut di surat Al-Baqarah, masih di surat Al-Baqarah di ayat 22, ya. Dan silakan jamaah yang diberkahi Allah untuk membuka mushafnya atau juga bisa lewat gadgetnya untuk membuka, dan sama-sama kita akan kembali membaca Quran dan juga mengungkap makna yang ada dalam ayat-ayat Allah tersebut. Baik, Alhamdulillah guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari sudah bersama kita. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah beliau. Dan doa untuk kita semua jamaah yang hadir di majelis ilmu dan juga belum sempat hadir atau mungkin berhalangan untuk hadir. Mari sama-sama kita doakan juga Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi seluruh doa yang selalu Allah, selalu kita panjat kepada Allah. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan taufiknya. Amin Allahumma amin. Dan di pagi ini di Saidul Ayam tentu banyak sekali amal-amalan sunnah yang bisa kita lakukan, ya. Dan tadi sudah dimulai di awal, sebelum masuk kajian ada tilawah Quran Surat Al-Kahfi yang sebagaimana biasa diperdengarkan oleh admin, ya. Dan nanti juga kita lanjutkan insya Allah di rumah masing-masing untuk membaca Surat Al-Kahfi. Dan jangan lupa di sedekah pagi menjadi salah satu bagian amal kebaikan yang juga kita lakukan. Alhamdulillah, syukur. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak? Alhamdulillah bi khairin, Masya Allah. Mudah-mudahan nggak bosan ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Tapi kan Jumat. Al-Quran Karim, Masya Allah, ya, kalau kita berhadapan dengan Al-Quran memang seharusnya tidak bosan saja. Insya Allah, Apalagi ini insya Allah. temanya Iqra Al-Quran. Dan ini dijanjikan oleh Rasulullah, ya, sebuah majlis yang di sana ada tilawah Quran, wa tadarusuna bainahum, dan saling mempelajari Al-Quran ini Allah turunkan sakinah, Ustaz. Allah Insya Allah. turunkan sakinah, Masya Allah. bahkan majlis ini diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rab. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan ini jadi bagian yang harus kita nikmati dan saatnya kita untuk berdoa kepada Allah, karena saat-saat mustajabah salah satunya kita berada dalam majelis ilmu, ya. Jadi kita doakan yang mungkin sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya, dan juga kalau sedang ada yang kesulitan juga Allah segera beri jalan keluar terbaik. Amin, ya Allah. Ya Rab.
Baik, Said, pada Tuhan Masykuro, kita memulai untuk Iqra'ul Quran di surat Al-Baqarah di ayat 22. Silakan untuk membuka mushafnya atau juga bisa lewat gadget ya, di surat Al-Baqarah di ayat 22. Tafadhal Masykuro. Baik, syukran. Jazakumullahu khair. Mata'alallah fi Iya, amin, kulli amin. hayatikum. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kepada para pengurus, para pembina, dan seluruh keluarga kita, mudah-mudahan Allah SWT berikan tidak hanya hidayah, tapi lengkap dengan inayah, iradah, dan mau'unahnya terlebih, sehingga kita bisa menjalankan keistiqomahan dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita, menuntaskan dengan husnul khatimah, dan kelak di Ya, surga ya, Allah benar, benar. dikumpulkan bersama keluarga. Amin. Allahumma. Ya, ngajinya udah selesai belum? Belum. Baik. Eh, Bapak Ibu yang diberkahi Allah SWT, kita bermohon kepada Allah agar senantiasa saudara-saudara kita di Palestina, baik yang di pengungsian di eh, Yordan, di Mesir, di Syria, dimanapun, Allah SWT senantiasa berikan kekokohan hati, kekuatan jiwa, sehingga mereka senantiasa menghadirkan kecintaan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tetap berjuang meskipun keadaannya sangat tidak beruntung. Dan mudah-mudahan doa-doa kita menguat di langit, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka semua, sebagaimana kita menginginkan mereka juga mendapatkan bagian yang kurang lebih sama seperti apa yang kita rasakan. Kita lanjutkan pemahaman kita tentang surah Al-Baqarah ayat yang ke-22, dan kita eh, mengetahui bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat panjang penjelasan di dalam Ibnu Katsir, dan di ayat ini juga Allah SWT eh, menceritakan bahwa Allah lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan buat manusia dan langit sebagai atap, dan Allah yang menurunkan hujan dari langit, dan dihasilkan dari hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kita. Makanya kita tidak dibolehkan mengadakan tandingan-tandingan Allah, padahal kita tahu bahwa itu semua datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ar-Razi menceritakan dari Imam Malik bahwa Harun al-Rasyid pernah bertanya kepadanya ihwal keberadaan Allah Sang Pencipta. Maka ia pun memberikan bukti tentang hal itu dengan adanya berbagai macam bahasa, suara, dan nada suara. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa sebagian orang zindik pernah bertanya juga kepadanya mengenai keberadaan Allah. Maka ia mengatakan kepada mereka, tinggalkan aku di sini, aku sedang memikirkan sesuatu hal yang diberikan kepadaku. Mereka memberitahukan ada sebuah kapal di laut yang syarat dengan beraneka ragam barang dagangan, dan tidak ada seorang pun yang menjaga dan mengendalikannya. Namun demikian,
Kapal itu tetap berlayar tanpa nakoda, menerobos derasnya ombak hingga ia berhasil melalui ombak tersebut terus melaju tanpa nakoda. Maka orang-orang zindik mengatakan ini merupakan hal yang tidak mungkin dikatakan oleh orang-orang yang berakal. Lalu Abu Hanifah berkata, celaka kalian. Jika demikian, apakah alam jagat raya ini, langit, bumi, segala isinya teratur, tidak ada pembuatnya? Maka orang-orang itu tercengang keheranan hingga akhirnya mereka kembali kepada kebenaran dan masuk Islam di bawah bimbingan. Jadi kadang-kadang orang yang hanya mempergunakan akal tanpa kemudian melibatkan iman di dalamnya, maka menjadi bagian yang sebetulnya selesai dengan logika-logika sederhana. Sedangkan Imam Syafi'i pernah ditanya mengenai adanya Allah, Rabb pencipta, maka ia pun menjawab, ini adalah daun murbei yang punya satu rasa. Jika dimakan oleh ulat sutra, maka akan keluar menjadi serat sutra. Jika dimakan oleh lebah akan jadi madu, jika dimakan oleh kambing, sapi, dan binatang sejenisnya akan keluar menjadi kotoran. Dan jika dimakan kijang akan menjadi wewangian. Padahal itu berasal dari benda yang sama. Imam Ahmad bin Hambal juga pernah ditanya masalah serupa, maka ia menjawab, di sini terdapat benteng yang sangat kokoh dan halus, yang tidak berpintu dan tidak ada jalan yang masuk. Ya, yang dimaksud adalah telur. Bagian luarnya tampak seperti perak, di bagian dalamnya tampak seperti emas murni. Tapi ketika sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dinding benteng pecah dari dalamnya keluar binatang yang dapat mendengar dan melihat, serta memiliki bentuk yang sangat elok dan suara yang sangat indah. Maksudnya telur itu dikala keluar di dalamnya ada seekor anak ayam. Dan Abu Nawas pernah ditanya mengenai hal itu, maka ia langsung melantunkan syair. Perhatikanlah tumbuhan-tumbuhan di bumi, lihatlah apa yang diperbuat oleh Al-Malik, yakni Allah. Air jernih bagaikan perak memenuhi parit-parit, bagaikan emas cetakan, mengairi lahan-lahan yang indah, bagaikan batu permata, zabarjad, semuanya merupakan saksi yang membuktikan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Sedangkan ulama yang lain mengatakan orang yang memperhatikan ketinggian dan keluasan langit serta berbagai bintang yang berkilau, yang besar maupun yang kecil, juga merenungkan bagaimana semuanya itu berputar di falak yang luar biasa besarnya pada setiap siang dan malam hari. Pada saat yang sama, masing-masing berputar sendiri menurut porosnya, juga memperhatikan lautan yang mengelilingi bumi dari segala sisi serta gunung-gunung yang diletakkan di bumi agar bumi stabil dan penduduknya dapat menghuninya, walaupun dengan permukaan bumi yang bermacam-macam dan berwarna-warni. Kita perhatikan dari surat Al-Fatir ayat yang ke-27 dan 28. Surah Al-Fatir surat Surat 35 Ustaz. ya ayat 27 ayat 28. Saya baca Ustaz. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Ya. 28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk hewan bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya. Masya Allah. Barakallah. Jadi sungai yang mengalir dari satu negeri ke negeri yang lain memberikan berbagai manfaat, diciptakan berbagai macam binatang, tumbuhan-tumbuhan yang punya rasa, bau, bentuk, dan warna yang bermacam-macam, padahal dalam satu tanah dan air yang sama alamnya, niscaya semua ini menunjukkan adanya Rabb, Sang Pencipta, dan kekuasaan yang agung, hikmah, rahmat, kelembutan, dan kebaikannya pada semua makhluk ciptaannya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, dan kepadanya kita bertawakal dan kita kembali. Artinya, kalau kita melihat bahwa
ayat-ayat ini membahas mengenai masalah ini cukup banyak sekali. Karena ketika kita bicara tentang bagaimana Allah menurunkan hujan dan kemudian menjadi buah-buahan dan seterusnya, ada bagian yang selanjutnya kita perlu pahami bahwa Allah SWT itu harus kita pelajari ciptaannya, bukan kita memikirkan keberadaan Allahnya. Maka para ulama dengan statementnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan tentang apa yang diciptakan oleh Allah dan jangan pikirkan tentang Allah. Karena kita kadang-kadang nggak nyampe untuk kemudian sampai membahas tentang zatnya Allah itu. Karena ada hal yang memang harus kita pahami secara mutlak, yakni laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang kufu dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah tabaraka wa taala. Mari kita lihat di dalam terjemah atau tepatnya tafsir Jalalain di dalam bahasan ayat yang ke-22 ini dipahami Allah lah yang menjadikan atau menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan, yakni hamparan yang tidak begitu keras dan tidak pula begitu lunak sehingga tidak mungkin didiami secara tetap, dan langit sebagai atap, dan diturunkannya dari langit air hujan dikeluarkan daripadanya, maksudnya bermacam-macam buah-buahan serta rizki bagi kamu, buat kamu makan dan kamu berikan rumputnya pada binatang ternakmu. Maka jangan adakan sekutu-sekutu bagi Allah, artinya serikat-serikatnya dalam pengabdian. Padahal kamu tahu bahwa dia adalah pencipta, sedangkan mereka itu tidak dapat menciptakan apa-apa, maka tidak layak disebut sebagai Tuhan. Nah, ada eh, bagian yang saya ingin kita semua memahami bahwa eh, ketika seseorang mempelajari berbagai macam pola tafsir, maka di sini ada bagian yang kita sebut sebagai eh, pembelajaran di mana mana nih? Bentar, baik. Indeks mana dia? Saya coba buka. Ini dia. Baik, kita masuk ke tafsir Al-Muyassar. Izin berbagi. Bapak Ibu nanti bisa lihat. Saya share di ruang chat. Jika ingin membaca secara lengkap, ada di slide atau di file itu. Mari kita lihat. Ini apakah yang saya tampilkan sudah tampak? Nampak udah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum
ta'lamun. Jadi ayat ini kalau kita pelajari dari sisi beberapa tafsir yang ada, ini ada beberapa dari Al-Muyassar, ada Mukhtasar, ada Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, kemudian ada Al-Wajiz, ada Tafsir Al-Saghir. Saya ambil salah satunya dari Syekh Asadi. Allah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat lahiriah maupun batiniah. Dia menjadikan untuk kita dunia sebagai hamparan menjadi tempat kita menetap dan kita mengambil manfaat dengan membangun rumah, pertanian, membajakan dan berkelana dari satu tempat menuju tempat lain dalam konteks safar dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk pemanfaatannya. Ya. Lalu Allah jadikan langit sebagai atap bagi rumah, sebagai tempat tinggal kalian, dan menyediakan manfaat yang merupakan kebutuhan pokok hidup kalian dan kebutuhan dasar. Ya. Seperti matahari, bulan, dan bintang. Allah turunkan air hujan dari langit. Langit adalah segala yang ada di atas kalian. Ini menurut para ahli tafsir, maksud dari langit di sini adalah awan, di mana Allah menurunkan air hujan darinya dan eh, lalu menghasilkan dengan hujan itu semua buah-buahan, biji-bijian dan hasil-hasil dari pohon kurma, buah-buahan dan seterusnya sebagai rizki untukmu yang dengannya kamu mendapatkan rizki, kamu makan, kamu hidup, kamu bahagia. Maka janganlah mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, yakni yang diserupakan dan disepadankan dengan makhluknya, lalu kamu menyembahnya sebagai mana kamu menyembah Allah, kamu mencintainya sebagaimana kamu mencintai Allah, padahal mereka itu sama saja seperti kalian, para makhluk yang diberikan, diciptakan, dikasih rizki, diatur, di mana mereka tidak memiliki seberat biji atom pun di bumi dan tidak pula di langit, serta tidak dapat memberikan manfaat atau menimpakan mudarat. Padahal kamu mengetahui di sini bahwa Allah tidak memiliki sekutu, tidak ada kesamaan, tidak pada pencipta, pemberian rezeki, ya, dan pengaturan semesta. Tidak pula pada peribadahan dan kesempurnaan. Bagaimana kamu menyembah Tuhan-Tuhan lain bersamanya, padahal kalian mengetahui. Ini perkara yang paling mengherankan dan paling bodoh. Ayat ini menyatukan antara perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan larangan beribadah kepada selain Allah. Dan penjelasan akan dalil ini sangat jelas atas kewajiban beribadah kepadanya dan batilnya beribadah kepada yang selainnya, yaitu penyebutan tauhid rububiyah yang mengandung keesaan dalam mencipta, memberi rezeki dan mengatur semesta. Lalu apabila setiap orang menetapkan bahwa saya tidak ada sekutu bagi Allah, maka itu yang seharusnya. Maka haruslah seperti itu juga penetapan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Ini dalil logika yang paling terang atas keesaan Sang Pencipta, Allah Ta'ala, dan batilnya kesyirikan. Dan firman Allah agar kamu bertakwa, ini menjadi bagian yang kemudian maknanya adalah karena kamu sekalian beribadah kepada Allah saja, maka dengan itu kalian menjaga kalian sendiri dari murka azabnya, dan kalian telah melakukan sebab yang mendorong hal tersebut. Kemungkinan lain maknanya adalah bahwasanya jika kamu menyembah Allah saja, maka pasti akan menjadi golongan orang yang bertakwa, yang punya sifat ketakwaan. Kedua arti ini benar dan keduanya saling berkaitan. Karena barang siapa melakukan ibadah secara sempurna, pasti dia akan jadi golongan bertakwa, dan barang siapa yang tergolong orang bertakwa, pasti dia memperoleh keselamatan dari azab dan murkanya Allah. Seperti itu pembahasan kita di tafsir ayat yang ke-22. Ayat ke-22 dari surat Al-Baqarah. Ada yang hendak dibahas sebelum kita exercise, karena ini sebetulnya lafaz-lafaznya sudah sangat muhkamat dan tidak ada kata-kata yang baru, melainkan di pelajaran yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Alladzi, orang-orang yang ja'ala, dijadikan, ya, ja'ala lakum, dijadikan untuk kalian, arda, bumi, ya, firasyau, ini hamparan, ya, firasyau ini hamparan. Kalau kita apa, tempat berbaring, ya, dikatakan
wasama binaan, dan langit yang dijaga oleh Allah. Wa anzala minas sama ma'an, dan Allah turunkan air dari langit, gitu ya. Kemudian fa akhraja bih, yang keluar daripada eh, itu, ya, minat samarat, ada buah-buahan, rizqan lakum, yang dirizkikan kepada kalian. Fala ta'jalu lillah, maka janganlah kalian, karena di sini ada tak menunjukkan anta, ya, ta'jalu lillah, janganlah menjadikan Allah andadan, ya, sekutu, ya, bagi Allah, atau menyamakan sesuatu. Wa antum ta'lamun, ketika engkau mengetahui, atau padahal kamu mengetahui. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau didiskus, monggo. Silahkan. Ada? Kalau tidak ada, kita mulai masuk exercise-nya. Silahkan. Baik. Jadi sedikit menambahkan, kalau yang saya pelajari dari apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala hadirkan di ayat itu, Allah yang sedang berusaha untuk mendidik kita bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di uh, surah Al-Baqarah ayat yang ke-22 itu adalah bagian yang kalau kita hubungkan dengan uh, apa yang disebut sebagai uh, pemahaman yang mendasar tentang uh, bagian yang kita sebut sebagai memaknai pemahaman dasarnya. Artinya ketika kita mempelajari apa yang Allah SWT hadirkan, ada begitu banyak tanda. Ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW katakan, ilmu itu seperti hujan. Maka kepada tanah yang dihampar oleh hujan itu ada 3 jenis. Ada bebatuan yang kemudian ketika tertimpa oleh hujan maka dia licin dan air itu hanya sekedar lewat di batu itu dan kemudian menghilang entah kemana. Berarti sebagai sebuah keberkahan untuk batu, air itu tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, ada sifat tanah yang kemudian menyerap air itu dan kemudian menghabisi seluruh air yang ada di atasnya. Ini tanah yang menjadi gembur karena air. Air hujan itu kemudian menggenangi eh, tanah dan kemudian tanah menyerapnya dan menghabiskan semua air yang datang. Artinya manfaat betul untuk si tanah itu sendiri. Artinya manusia ketika menyerap apapun yang datang dari Allah SWT, maka itu manfaat buat dirinya sendiri. Sedangkan yang ketiga, ada uh, orang yang kemudian diibaratkan seperti danau. Jadi ketika turun hujan, maka airnya ditampung dan kemudian menjadi manfaat buat ikan-ikan, buat binatang-binatang yang tinggal di sekitarnya untuk minum, dan mereka di sekitarnya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Ini yang jauh lebih manfaat. Jadi ketika ilmu seperti hujan datang kepada satu penampungan, maka penampungan itu juga memberikan manfaat kepada orang lain. Teh Dian, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ude, maksudnya di sini kata tandingan-tandingan itu apa ya, Ude? Ya, sekutu-sekutu. Oh, Jadi tidak boleh menandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Tidak boleh menyandingkan Allah dengan yang lain. Tidak boleh mengadakan sekutu. Jadi kalau bahasa tebakan saya gitu ya, ada yang
polisi saja tiap hari tahu, tiap hari ketemu. Presiden yang jarang ketemu, mungkin pas ada kunjungan kenegaraan, atau lagi ada KTT atau apapun. Tapi Allah yang Maha Tahu tidak akan pernah tahu. Apa itu? Ada yang tahu? Allah tidak akan pernah tahu. Kalau polisi tiap hari ketemu, tiap hari lihat, tiap hari berinteraksi, tetapi presiden jarang, tetapi Allah yang Maha Tahu tidak akan pernah tahu. Apakah itu? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih iPhone 17 Pro Max dalam bentuk brosur. Alam pikiran. Alam Bukan. pikiran. Bukan. Bukan ya. Polisi tidur. Polisi tidur mau Allah tahu. Ini yang Allah tidak akan pernah tahu. Allah tidak akan pernah lihat. Allah tidak akan pernah bertemu. Ada ya udah. Ada. Bukankah Allah Maha segala-galanya udah? Enggak. Untuk satu hal ini mustahil buat Allah. Hah? Ya, nggak ada yang tahu? Yang lebih dari Allah nggak ada. Bukan. Polisi tiap hari tahu, tiap hari lihat, tiap hari ketemu. Presiden jarang. Tahun sekali belum tentu. Tapi Allah yang Maha Tahu tidak akan pernah tahu. Apa itu? Bukan lampu lalu lintas ya udah. Lampu lalu lintas Allah lebih tahu duluan. Allah yang ngasih ide. Iya, iya. Dan tidak semua polisi urusan sama lalu lintas. Di Barreskrim dia sekantor seharian. Dah, nggak tahu? Tahu deh. Udah tahu. Tif? Iya, nggak tahu. Oke, Tahu berpikir. saya jawab di ruang chat ya. Oh, siap udah. Sesamanya. Polisi dengan sesamanya, sesama polisi, tiap hari ketemu, tiap hari lihat, tiap hari tahu. Presiden jarang, kalau ada kunjungan kenegaraan baru. Tapi sesama Allah, nggak ada sesamanya ya. Karena nggak ada. nggak Nggak ada. ada sesamanya. Nggak akan mungkin. Gitu, Tedian. Jadi tandingan itu adalah sesama Allah. Setanding dengan Allah, apa yang bisa ditandingkan dengan Allah? Nggak ada. Nggak ada yang bisa ditandingkan. Kalau kuda sama kuda tanding balapan ngadu cepat silahkan. Gitu. Kita ngadu hafalan silahkan. Manusia sama manusia. Perempuan ngadu kecantikan silahkan. Ngadu kekayaan silahkan. Sama-sama. Tapi sesama Allah cuma satu. Nggak mungkin. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa disandingkan dengan Allah. Atau ditandingkan dengan Allah. Allah alam. Gitu Teh? Ya, syukran udah. Yang lain silahkan. Baik, kita masuk ke exercise. Siapa yang mau coba duluan? Monggo, silahkan. Saya buka Al-Quran sebentar. Ini kelihatan nggak ya? Kebaca nggak? Kebaca. Oke. Monggo, silahkan. Para tulab di Iqra Al-Quran. Harusnya udah tahu nih, udah bisa. Oke, kita review bareng-bareng ya. Untuk yang mau mencoba untuk berani bicara. Alladzi apa alladzi? Orang yang ja'ala menjadikan ja'ala menjadikan lakum Bagi bagi kalian untuk kalian Bagi kalian. al-arba bumi bukan
Hamparan. Bukan. Bumi itu karena ada alnya. Oh iya, bumi itu. Bumi itu. Iya, karena ada alnya. Kalau ada alnya berarti spesifik. Bumi itu. Oh, Oke. Firasyang, hamparan. Sebagai hamparan. iya, tempat tidur. Ya, atau tempat bernaung atau tempat berdiri. Wasama, Dan Dan langit dan langit binaan yang bangunan. sebagai yang atap. dijaga. Ya, yang dijaga. Jadi dijaga itu dalam pengertian langit itu ada soko gurunya nggak? Ada tiang penyangganya nggak? Ada hamalatul Ada. ars. Hmm? Ada Langit nggak kelihatan? itu ada penyangganya nggak? Ada, Bi. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, ya benar. Nggak ada. Tapi dibina sama Allah. Oh, Dijaga sama Allah. Binaan. Supaya dia nggak jatuh ke Iya. bumi. Pada saat Allah ingin jatuhkan dalam bentuk air, maka Allah turunkan airnya. Bisa dipahami nggak? Binaan. Iya. Ya. Langit yang sebagai atap. Sebagai sebagai iya, atap. yang dijaga. Wa anzala, Dan Dia menurunkan. telah menurunkan. dan diturunkan. Dan diturunkan. Dan dia menurunkan. Ya, ya. Dan dia menurunkan boleh. Dan diturunkan. Minas sama ma bersamai ma'an. Dari Dari langit. Dari langit. Dari langit apa? Ma'an. Air hujan. Air hujan. Ma'an air. Air hujan. Ya. Fa'akhraja bihi, dan dikeluarkan daripadanya. Lalu dihasilkan Berarti di posisinya di mana? Fa'akhraja bihi di mana? Di bumi. di bumi. Iya, betul. Fa'akhraja bihi di bumi. Minas samarat. Dari Segala buah-buahan. dari Dari buah-buahan. Buah-buahan itu nanti bentuknya tidak harus bentuk tumbuhan dan kemudian berbunga dan berbuah. Tetapi bisa langsung buah yang dari tumbuhan yang di bawah. Contohnya apa? Semangka, melon, timun. Itu yang dari rambatan-rambatan itu. Tomat dan seterusnya. Ya. Rizqan lakum. rezeki untuk kalian. Yang direzekikan. Kalau ada rizqan, ada tanwin ya, bermakna apa ini? Banyak. Banyak, betul. Fala, maka jangan. Janganlah. Fala itu maka jangan. Ya. Taja'alu lillah. Dari kata ja'ala tadi, Allah. engkau, ada engkaunya di ada Engkau taknya. menjadikan Allah. Engkau jadikan untuk Allah itu lillah, untuk Allah. Maka jangan engkau jadikan untuk Allah andadan apa tadi? Tandingan, sekutu-sekutu atau persamaan-persamaan atau sesama. Ya, wa antum, Dan kalian kalian ta'lamun. mengetahui. Masih kurang tepat nih, mengetahui. Kalian mengetahui, betul. Baik. Bisa ya? Dipahami ya? Insyaallah. Baik. Ada yang mau coba? Silakan. Siapa duluan? Ya bolehlah, udah saya udah. Monggo Mbak Yuni. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minasy syamarati rizqan lakum Minas samarati. rizqan lakum. Iya, hati-hati ketukar sinnya sama saknya. Nah, Dek. Minas samarati Nah, itu baru. rizqan lakum. Ya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun.
Oke, wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Iya, jangan dibawa ke dengung, tapi dia bukan tapi an. Ya, A'rab ya, Dek. Iya, Arab. Wa antum ta'lamun. Masya Allah. Terjem? Alladzi orang yang ja'ala dia menjadikan lakumul ardo bagi kalian bumi itu firosha sebagai hamparan, Ya. wasama abina'a dan langit sebagai Atap. atapnya. Ya. Wa anzala minas sama'i Wa anzala. wa anzala dan Ya. dia menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air hujan. Ya. Fa'ahroja dan dia mengeluarkan bihi minas samarot dengannya dari buah-buahan atau biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan rizqolakum rezeki bagi kalian. Iya. Fala karena janganlah Maka jangan. janganlah taj'alu kalian mengadakan atau engkau menjadikan lillah bagi Allah andada tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu wa antum dan kalian ta'lamun kalian mengetahui. Jangan Ayat dibawa ini, ke wa'ang ya, tapi wa'an. wa antum Ya, wa antum dan kalian ta'lamun mengetahui kalian mengetahui. baik. Baik. Ayat Bermakna ini menjelaskan bahwa karunia Allah berupa bumi dan langit serta turunnya air hujan itu sebagai rizki. Dan ayat ini menegaskan bahwa tentang tauhid bahwa tidak boleh kita membuat tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Itu, Dek. baik. Barakallah. Jazakallahu khair, Wa barakallah. kadzalik, barakallah. Yang lain silakan, monggo. Siapa lagi? Ayu, Dek. Baik, monggo. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tarjim? Alladzi orang-orang yang ja'ala dijadikan lakum untuk kalian bumi itu Ya. firasya sebagai hamparan, wassama dan langit, binaa sebagai atap yang dijaga oleh Allah. Betul. Wa anzala dan diturunkan minas sama dari langit ma'a air hujan. Fa'akhraja maka dikeluarkan bihi dengan air hujan itu daripadanya daripadanya minas samarat buah-buahan, rizqan rezeki atau rezeki yang banyak, ya. Untuk kalian. Ya. Fala maka jangan taj'alu kamu menjadikan lillah bagi Allah andada tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu. Ya, itu bacanya andada. Andada. Ya. Tandingan atau sekutu-sekutu. Wa antum sedangkan kalian ta'lamun
kalian mengetahui. Iya. Ayat ini menjelaskan kekuasaan Allah, bahwa Allah yang menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, menurunkan air dari langit sebagai rezeki dan untuk kehidupan di bumi sebagai rezeki bagi manusia, dan berisi larangan untuk mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sebagaimana sedang kamu mengetahui bahwa tidak ada yang mampu menandingi Allah. Baik. Kan Afwan. Wakata alik barakallah. Punten baru kebaca nih. Karena dia bilang, Bude, boleh flashback yang lalu pas kami di MKI nggak ikut kalau berkenan intisarinya. Maksudnya yang mana teh? Lanjutan yang ininya udah terjemahannya, maknanya. Kan kita baru separuh waktu itu ya. Ya. Dengan dibacanya satu-satu, udah bisa dipahami? Udah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Syukran. Alafu. Baik. Ada lagi mau coba? Silakan. Dian boleh udah. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Masya Allah. Alladzi, orang-orang yang ja'ala lakum, menjadikan kalian al-ardo, bumi, firasya, hamparan, wassama, dan langit, binaan, bangunan atau tiang-tiang kali ya, Ya, maksudnya. boleh. Wa anzala, dan menurunkan. Iya, hati-hati teh, punten, bukan wa'an, bukan wa'an, tapi wa'an. Oh, wa'an. Wa anzala, ya, dan menurunkan minas sama, dan dari langit, ma'an, maksudnya air dari langit ya udah ya ini. Ya, betul. Fa'akhroja, maka dia atau Allah mengeluarkan bihi, dengan itu, mina, dari samarot, buah-buahan, rizqon lakum, rezeki bagi kalian. Ya. Fala, maka jangan, taj'alu, kalian menjadikan, lillahi, bagi Allah, andada, sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan, wa antum, dan kalian, ta'lamun, kalian mengetahui. Makna dari surat ini adalah, ayat ini adalah, Allah tuh menjelaskan kepada menjelaskan bahwa bumi itu sebagai hamparan atau langit sebagai atapnya. Hamparan itu sebagai tempat tidur gitu kali ya udah. Ya, betul. Dan dialah yang menurunkan, Allah itu yang menurunkan hujan dari langit, lalu dia memberikan rezeki melalui buah-buahan, baik yang dari buah-buahan yang di atas maupun yang di bawah rambatan itu, sebagai rezeki untuk umatnya. Maka dari itu kita sebagai makhluknya tidak boleh mengadakan sekutu-sekutu untuk kepada Allah, padahal kita mengetahui gitu kalau Allah tuh yang maha mengetahui segalanya. Baik. Ya, syukran Dek. Afwan. Satu hal yang tadi mesti dipahami oleh Bapak Ibu adalah makna alladzi ini memang orang-orang yang alladzi, tapi dalam konteks ini Allah ya.
Allah lah yang menjadikan untuk kalian, gitu ya. Dipahami ini. Baik, yang lain silahkan. Boleh udah. Mangga teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa ahraja bihi minas samarati rizqan lakum fala Punten. taj'alu Minas samarat. Minas minas samarat. Ini sa. ya Iya, ini sa. minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Iya, itu wa antum bukan wa an. Wa Bukan antum tapi ke ta'lamun. antum. Iya, Antum ya. bagus. Ya. Lanjut. Tarjem. Allazi Iya, orang yang antum. atau dialah Allah ja'ala lakum yang menjadikan bagimu Ya. ardo bumi firasau sebagai hamparan wassama'a binaan dan langit sebagai atap wa anzala Ya. dan dialah yang menurunkan minas samai dari langit ma'a air hujan fa'ah roja lalu dikeluarkan dari bumi bihi dengan air itu minas samaroti dengan buah-buahan dengan itu buah-buahan rizqalakum sebagai rezeki untukmu fala maka taj'alu lillah janganlah kalian menjadikan Allah angdadau sekutu bagimu wa antum ta'lamun padahal kalian mengetahui. Maknanya ini adalah karunia Allah bumi dan langit sebagai rezeki dan tentang tauhid tidak boleh membuat tandingan terhadap Allah. Tuh, Dek. Insyaallah. Barakallah. Yang lain silakan. Ina Ada yang mau ya. coba? Mangga. Taina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an Akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Boleh diulang teh minas samarat. minas Iya, samarati bagus. rizqan lakum fala Baik. taj'alu lillahi Iya, fala lanya panjang ya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Masya Allah. Jayid. Alladzi orang-orang dan Allah lah ja'ala yang menjadi. Enggak bisa begitu teh, punten. Alladzi itu artinya orang yang. Tapi dalam konteks ini Allah lah yang menjadikan. Oh gitu. Iya, karena Alladzi nyambungnya ke ayat yang sebelumnya. Alladzi orang-orang yang ja'ala yang menjadikan. Maka Allah lah yang menjadikan gitu ya Ustaz. Ya. Kan itu kan dari kalau dari 21 kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nyambung. Alladzina. Jadi itu bicara tentang Allah. Dan Allah lah yang menjadikan bagi kalian bumi itu gitu. Lanjut. Dan Allah lah yang menjadikan Ya. lakumu bagi kalian al-ardo bumi itu firosya hamparan wasama'a dan langit
binaa Mm. sebagai atap, wa anzala dan diturunkan, Dan menurunkan. mina Minas samaa sama. dari langit, ma'a air hujan, fa'akhroja maka Allah mengeluarkan bihi minas samarot daripadanya dari air itu, dari air hujan itu, minas samarot buah-buahan, rizqolakum dan rizki-rizki bagi kalian, bagi umat manusia, fala maka janganlah taj'alu kalian jadikan Punten teh. lillah, Taja'alu. taj'alu Ya. kalian jadikan lillah bagi Allah andada sekutu-sekutu, dan janganlah kalian jadikan Allah membuat sekutu-sekutu bagi Allah, Bagus. wa antum dan kalian ta'lamun padahal kalian mengetahui. Bagus. Artinya Makna? Allah tuh yang menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan Allah pula lah yang menurunkan hujan dari langit. Dan dari hujan itu dihasilkan buah-buahan sebagai rizki bagi umat manusia. Dan karenanya janganlah kamu umat manusia membuat tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kamu mengetahui bahwa Allah lah sumber dari segala sumber. Bahwa semuanya harus kita yakini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan pernah kita membuat tandingan atau sekutu bagi Allah. Iya. Insya Allah. Syukran Ustaz. Afwan. Yuk, lanjut. Kalau bisa per frase, silakan. Ada yang coba lagi? Saya udah. Monggo, Maina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i Wa anzalanya pendek. Wa anzala minas sama. وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Ya. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Masya Allah. Tarjim? Alladzi artinya sebenarnya orang-orang yang, tapi dalam ayat ini Allah dialah Ya. yang ja'ala telah menjadikan lakum bagi kalian al-ard bumi. Ya, itu. Bumi itu ya, al-ard itu. Firasyaw sebagai hamparan, Ya. wasama dan langit, binaa sebagai yang sebagai atap. Wa anzala dan Allah telah menurunkan minas sama dari langit, ma'an air hujan yang banyak, fa'akhraja bih dan Allah telah mengeluarkan dengan hujan itu minas samarot segala buah-buahan, rizkon sebagai rezeki yang banyak, lakum bagi kalian. Fala maka janganlah taja'alu kalian menjadikan lillah untuk Allah anda dan sekutu-sekutu, wa antum dan kalian ta'lamun mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang
kekuasaan Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan Allah memberikan rezeki berupa air hujan dan buah-buahan sebagai rezeki bagi makhluknya. Dan di ayat ini Allah juga memperingatkan kita manusia agar tidak menyekutukan dalam beribadah. Jadi hanya menyembah Allah, hanya bertauhid kepada Allah. Masya Allah. Barakallah. Syukran, Udir. Afwan. Jadi kalau kita perhatikan, baik, alladzi ja'ala lakumul arda. Allah lah yang menjadikan bagi kalian bumi. Firasya, dihampar, dibentang karena lebar. Wassama'a bina, dan langit yang dibangun oleh Allah SWT tanpa pancang. Binaan itu, dan langit yang dibentang di atas, dibina di atas. Bina itu dalam KBBI itu dibangun, dibina. Ya, binaan itu dibangun atau dibuat tanpa atap, dibuat tanpa tiang maksudnya. Atap tanpa tiang, dan itu kehebatan. Artinya Allah nunjukin bahwa bersama binaan. Bersama binaan itu, langit itu nggak ada atapnya, mestinya lu mikir dong gitu. Wa anzala minas sama, dan diturunkan darinya ma'an, air, hujan yang banyak. Kalau kita belajar tentang cumulonimbus, itu yang paling takuti sama kapten penerbang. Ya, pilot-pilot itu paling takut sama cumulonimbus karena pasti apa namanya, shaky gitu, seperti apa istilahnya itu, bumpy, istilahnya apa kalau masuk ke wilayah itu tuh namanya lupa saya istilah penerbangannya. Jadi apa, ya bumpy kalau saya bilang, ya kayak ada gajulukannya gitu kalau kena itu kan. Nah, fa'akhraja bihi itu bicara tentang al-ardo. Fa'akhraja bihi yang dikeluarkan dari ardo, dari bumi, minas samarat, dari ada yang buah, rizqan lakum, tumbuhan-tumbuhan. Kalau kita bicara tentang pohon singkong, cuman batangnya doang ditancap, gitu. Bawahnya ada umbi, atasnya ada batang, ada daun. Yang dimakan kira-kira apanya? Daun singkongnya sama umbinya. Umbinya. Iya. Rizqan lakum, gitu. Sebagai rezeki yang banyak bagi kalian. Dan nggak cuma itu yang nunggu. Fala taj'alu lillah, maka jangan kau jadikan untuk Allah andadan, ada sekutu-sekutu, gitu. Wa antum ta'lamun, dan engkau padahal sudah mengetahui. Jadi ini bagian yang kemudian kalau Allah yang menjadikan buat kita ada bumi dan langit, dan kita bisa memanfaatkan bumi dari semua yang tumbuh daripadanya atas berkat rahmat Allah, yakni hujan, maka nggak pantas kita menjadikan Allah SWT tandingan-tandingan. Kurang lebih seperti itu. Kalau masih ada yang mau coba, terakhir. Saya Boleh, Bi. Seth? Oke, Mbak Ahi, enggak. Habis itu hadiah ya. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat samarati rizqan lakum. Oke. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Baik. Allazi, dia atau Allah lah yang ja'ala, telah menjadikan lakumul ardo, bagi kalian bumi itu, firasyaw, sebagai hamparan, Ya. sama, dan langit, binaan, sebagai atap atau Ya. yang dijaga, wa anzala,
dan Dia telah menurunkan minas sama dari langit ma'an air hujan. Fa'akhroja bihi, lalu Dia mengeluarkan dengan hujan itu minat samarot, segala buah-buahan. Rizqol lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi, untuk Allah, anda dan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan. Wa antum, sedang kalian ta'lamun, kalian mengetahui. Makna dari ayat ini adalah bahwa sudah jelas Allah yang memberi kita rezeki dari mulai langit yang tidak bertiang, lalu menurunkan hujan, sehingga buah-buahan itu tumbuh, lalu dimakan oleh kita. Jadi sebenarnya udah jelas bahwa manusia nggak mungkin bisa berbuat seperti itu. Ya. Jadi Allah lah yang itu yang disebut rezeki untuk kita manusia. Maka jangan kita membuat tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah, karena udah nggak mungkin banget. Ini kalau bahasa saya ya udah ya, Ya, udah ya, nggak mungkin banget manusia bisa berbuat seperti udah jelas gitu. ya. Padahal kita tuh udah mengetahui, tapi kadang-kadang suka manusia tuh ada aja yang mencoba atau berusaha untuk menyatukan Allah dengan yang lain. Ya, Gitu. betul. Yang lebih parahnya Mbak Ahi, banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya dengan hawa nafsunya itu seringkali menjadi tandingan. Oh, dia nggak sadar ya, nggak nyadar, Ha-ha, nggak ha-ha. Contoh nih, iya udah. kalau yang saya pernah sampaikan itu, kepengen ke bandara bawa 2 koli koper ke bagasinya taksi, habis itu bilang sama supir taksi, tolong cari jalan yang nggak macet karena flightnya mepet. Dia tidur. Begitu melek, loh bang, kok masih di sini, kan mestinya bisa lewat tol, bisa ini, bisa itu, bisa apa. Seolah-olah dia yang menentukan kebijakan, seolah-olah dia menentukan takdir. Itu nggak sadar. Oh gitu, itu Iya, termasuk begitu ya? iya, kan menjadikan saya harus lebih hebat ngatur ini. Kan saya udah bilang, padahal Allah takdirnya maunya bikin macet, biar kita banyak zikir. Nggak sadar kan? Tipis Oh banget itu. gitu. Ah, gitu. Oh itu termasuk, itu salah satunya ya udah ya. Betul. Hawa nafsu itu makanya harus diperangi dengan jihad yang paling besar. Iya 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 udah. Baik. Oke, Barakallah. syukron udah. Afwan. Bu Teh Dia tadi, mangga. Habis Teh Dia, nanti Bu Ida sama Bu Sri Wahyuni ya. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Maka berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allazi, yang ja'ala, telah menjadikan, lakum, bagi kalian, al-ardo, bumi, firasyaw, hamparan, sebagai hamparan, was-sama'a, dan langit, bina'a, sebagai bangunan, Ya, tetap. wa'anzala, ya biar atap, wa'anzala, dan menurunkan, min, dari, as-sama'i, langit, ma'a, air, fa, maka akhroja, dia mengeluarkan, bihi, dengannya, dengan itu, min, dari athamaroti, buah-buahan, Ya. rizqan, sebagai rezeki bagi kalian. Fa, maka la, jangan, taj'alu, kalian jadikan, Ya. lillahi, bagi Allah, andada, sekutu-sekutu, dan antum, dan sekalian, anda, kalian, ta'lamun, kalian mengetahui. Oke. Jadi Maknanya kalau yang yang dipahami sama Teh Dia apa?
Jadi dialah yang Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan Allah lah yang menurunkan hujan dari langit yang dengan hujan itu menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki. Makanya tidak pantaslah kita mengadakan tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kita mengetahui. Insya Allah. Ya mungkin itu. Baik. Barakallah. Bu Sri Wahyuni, enggak? Ya Ustadz. Enggak. Dengar nggak Ustadz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Masya Allah, mumtaz. Tarjim? Artinya ya Ustadz. Ya, silakan. Alladzi, dialah Allah yang ja'ala, dia telah menciptakan lakumul ardo, untuk kalian bumi, firasyan, sebagai hamparan, betul, wassama'a, dan langit, binaan, sebagai atap, wa anzala, dan telah diturunkan oleh Allah minas samai, dari langit, ma'an, air hujan, fa'akhraja, lalu Allah mengeluarkan bihi, daripadanya, daripadanya, minas samaroti, sebagian dari buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, lakum, untuk kalian. Fala taj'alu, maka jangan kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, anda dan sekutu-sekutu dalam beribadah, wa antum, padahal kalian ta'lamun, kalian mengetahui. Baik. Maknanya kalau menurut Bu Sri Wahyuni apa ayat ini? Allah itu menjadikan bumi itu sebagai hamparan, itu sebagai tempat tinggal manusia, dan Allah itu menyediakan menyediakan istilahnya fasilitas gitu, dalam bentuk sumber daya alam kayak buah-buahan lah, kayak semuanya. Terus sebagai rizki untuk manusia kayak gitu. Jadi janganlah kita menyekutukan Allah, jangan syirik gitu, Ustaz. Baik, barakallah. Bu Ida mau coba? Siap, Bunda. Silahkan. Siap, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'i binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minasy-syamarati Minas rizqan, samarat, bukan minas, tapi minas. minas Gigi atas ketemu lidah. minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Masya Allah. Baik. Allazi, dialah Allah, Hati-hati jangan geser ke za. Allazi, bukan allazi. Allazi, Ya.
dialah Allah ja'ala menjadikan lakumul arda bumi bagimu Ya. firasan sebagai hamparan Ya. wassamaa dan langit binaan sebagai atapnya. Ya. Wa ansala dan dialah yang menurunkan minas samai dari langit ma'an hujan yang banyak. Ya. Akhraja lalu dihasilkan bihi dengan hujan itu minas samarati buah-buahan Minas samarati. Sa. minas samarati Ya. buah-buahan rizqan lakum sebagai rezeki untukmu. Ya. Wala taj'alu janganlah kamu mengadakan lillahi bagi Allah andandang tandingan-tandingan Ya. wa antum padahal kamu ta'lamun mengetahui. Iya. Ada makna dari Bu Ida? Makna dari kami yang kami pahami adalah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Bumi sebagai tempat kita berpijak untuk kehidupan manusia dan langit sebagai atapnya, dan dari langit tersebut diturunkanlah hujan yang banyak yang banyak sebagai rahmat untuk manusia di bumi untuk menumbuhkan segala macam buah-buahan untuk kehidupan manusia dan diharapkan untuk kita sebagai manusia jangan pernah untuk membuat tandingan-tandingan kepada Allah. Sebagaimana yang tadi udah sebutkan bahwa kita terkadang menandingi Allah dengan nafsu kita. Artinya yang kami pahami bahwa jadikanlah dirimu sebagai khalifah untuk dirimu sendiri untuk memerangi nafsumu, karena nafsumu itu terkadang akan membawa kamu untuk menandingi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semakan kah? Siapa Ustaz? Semakan kah? Belum Ji. Ya, barakallah Pak Ustaz. Syukur aja jazakallah khairan katsiran. Wakadzalik, barakallah. Baik. Siapa lagi mau coba? Mbak Dani, mau coba? Bismillah, saya coba Ude. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafzul jalalahnya a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa wa anzala minas Pendek samaa'i itu wa anzala minas sama. wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja Ya, bihi ma'an ya. fa Pendek akhraja bihi minas samarati ya. rizqan lakum. Bagus. Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Masya Allah, bagus. Tarjim. Allazi jala orang yang menjadikan. Iya, di sini Allah ya. Ya, yang dimaksud di sini adalah Allah Ya. yang menjadikan lakum bagi kalian al-ard itu bumi itu ya. Firasau sebagai hamparan atau tempat berpijak ya, tempat bernaung. Ya. Wasamaat dan langit binaan sebagai atapnya. Ya. Wa anzala dan dia menurunkan minas sama dari langit. Ma'an air, itu air hujan di sini. Betul. Yang dimaksud. Ya. Fa'akhraja maka dia yaitu Allah mengeluarkan bihi minas samaroti,
dengan itu Allah mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian atau Ya, biji-bijian tumbuh-tumbuhan. betul. Rizqalakum, rizki yang banyak bagi Bagus. kalian. Itu merupakan Ya. rizki yang banyak bagi kalian. Keren. Fala, maka jangan engkau taj'alu lillahi, engkau jadikan Allah bagi Allah andadau sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan. Wa antum, dan kalian taklamun. Kalian mengetahui bahwa kalian mengetahui. Ya. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menjadikan bumi sebagai hamparan tempat kita hidup dan langit sebagai atapnya, dan Allah jugalah yang menurunkan air hujan dari langit dan menghasilkan dari hujan itu menghasilkan buah-buahan, tanaman dan segala macamnya yang merupakan rizki bagi kalian. Maka karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, karena padahal kamu mengetahui. Iya, Masya Allah. Mbak Yuprin, monggo Mbak Yuprin. Ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Masya Allah, mumtaz. Alladzi, orang-orang yang, ini maksudnya dialah Allah, ja'ala, menjadikan, lakum, bagi kalian, al-ardo, bumi itu, firasya, hamparan, wassama, dan langit, bina, sebagai atap. Fa'anzala, dan dia menurunkan minas sama, dari langit, ma'a, air. Fa'akhroja, lalu dia mengeluarkan bihi minas samarot, mengeluarkan darinya buah-buahan, rizqalakum, sebagai rejeki untuk kalian. Bagus. Fala, dan janganlah taja'alul, kalian lillahi, bagi Allah, andada, membuat tandingan-tandingan, wa antum, padahal kalian ta'lamun, mengetahui. Jadi ayat ini Allah memberitahu bahwa Allah sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan, sudah memberikan rezeki yang banyak di langit dan di bumi, dan kita diperintah untuk senantiasa bertauhid, tidak mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Itu aja udah bisa. Baik, barakallah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Baik, Bapak Ibu yang terima kasih Allah SWT, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum fala taj'alu lillahi Ketika Allah yang menjadikan untuk kalian bumi yang dihamparkan dan langit yang dibina oleh Allah dan diturunkan air sebanyak itu, kemudian Allah keluarkan dari air dan bumi itu
ada buah-buahan, tumbuhan, biji-bijian, jadi rezeki yang banyak bagi kalian. Maka tidak pantas bagi kalian menjadikan Allah tandingan-tandingan apapun, padahal kalian sudah mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Setiap hurufnya ada 10 kebaikan, dan bagi yang terbata-bata bahkan dapat 2. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi sabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan Al-Kahfi masing-masing. Salam untuk keluarga. Billahi sabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis Bakri untuk ditutup dengan kafarat majelis. Tafadhol Mas Kuriyat. Syukran Pak Ustaz Saudi. Oh, Ustaz Khalis menghilang nih. Oh, ada. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Insya Allah selama sejam lebih ya kita sudah tilawatul Quran, dan juga tadi masing-masing kayak dipaksa dalam tanda kutip saja Ya. untuk bisa memberikan istilahnya intisari, ya, mengambil intisari dari apa yang dibacanya. Jadi setelah kita terjemah dan kita tahu maknanya, kita harus mampu memaknai maksud Allah apa. Dan itu tiap orang punya interpretasi beda-beda, tetapi paling tidak dari berdasarkan apa yang kita terjemahkan, kita tidak bisa lari dari pemaknaan itu setelah kita mempelajari seluruh tafsir yang ada. Wallahu a'lam. Dan sebenarnya dengan banyak rujukan sekarang di internet, bisa ngambil dari tafsir-tafsir dari mulai yang paling mudah Al-Muyassar, kemudian tafsir Zalalain itu sudah ada. Saya buka di atanzil.net juga ada Zalalainnya, ada Betul, juga tafsir betul. dari Masya Allah. Departemen Agama gitu ya. Masya Jadi Allah, sebenarnya Masya Allah. alhamdulillah dipermudah saat ini Masya Allah. kita untuk bisa mengaji Al-Quran. Jadi tidak ada alasan lagi gitu ya untuk tidak Iya. memahami Untuk Al-Quran. nggak bisa karena paham sudah Quran banyak. itu parah banget. Sebenarnya udah lebih memotivasi saat ini, memberikan inspirasi. Ayo masing-masing secara mandiri gitu ya. Saya nggak mau terlalu ketat dengan apa namanya khorijul huruf. Saya tahu masih banyak salah, masih banyak keliru soal ikhfanya, soal apa. Saya nggak mau terlalu ketat dengan itu karena saya mau mempermudah orang untuk memahaminya, ketimbang kita fokus kepada makhorijul huruf dan tajwidnya gitu, Ustaz. Iya. Alafu. Mungkin kalau dilihat kok dibiarin ya. Itu cara saya untuk memudahkan. Untuk tahsin insya Allah kita bisa dibimbing oleh Tuan Guru Tuan Guru, Suparman ya, ya di malam hari boleh, ya. boleh Di diikuti, hari silahkan. Senin Selasa ini ada forumnya dengan Tuan Guru yang memang fokus di tahsinnya gitu ya. Kemudian ada tadabbur Qur'annya juga yang lebih detail dan kita bisa menyimaknya. Dan sekarang alhamdulillah kita dibimbing oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari hafizahullah taala, yang masing-masing dimotivasi untuk mencari sendiri gitu ya, dengan rujukan-rujukan yang ada dan tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Ustaz Dodi. Tinggal kita bagaimana mengembangkannya dan mencari rujukan tambahan dari ayat-ayat yang kita baca dan kita maknai. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan sekali lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini majlis yang penuh berkah ya, walaupun tidak semuanya ikut tadi ya karena memang terbatas waktu, tapi tentu orang yang mendengar pun akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena begitulah Al-Qur'an, yang membaca maupun yang mendengarkan Allah janjikan rahmat, dilimpahkan rahmat untuk kita semua. Baik jamaah yang Allah, jangan lupakan ini sebuah majlis yang harus kita terus lakukan keistiqomahan kita ya, harus terus kita ikuti dengan penuh istiqomah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebuah wasilah untuk mempermudah kita untuk menuju surga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Orang yang menuntut ilmu dan karena Allah tentunya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita tutup majlis Iqra'ul Quran di pagi ini bersama Ustaz Dodi Al-Jambari, insyaallah ta'ala, dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma kalau ada khilafan, alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai emangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن
لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين